Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahi dan Uhti, mari kita pembahasan tes penjajakan Mubel IPA. Sebelumnya kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ustazah akan bacakan soal nomor 1. Dalam menciptakan makhluknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mempunyai perhitungan yang tepat. Salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jenis unggas yang disebut burung. Burung memiliki keunikan dengan bentuk kaki yang berbeda-beda. Allah menciptakan burung dengan kaki yang berbeda, pastinya sudah disesuaikan dengan kemampuan burung tersebut dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan memperoleh makanan. Pernyataan yang tepat tentang cara burung menyesuaikan diri dengan lingkungannya adalah jawabannya adalah C. Burung pelatuk memiliki kaki pemanjat. Ya, Ustazah menampilkan berbagai jenis hewan dan tumbuhan dan cara adaptasinya. Oke, kita akan bahas tentang bentuk kaki pada unggas. Gambarnya silahkan kalian cermati. Yang pertama, bentuk kaki burung, yaitu pejalan kaki atau pengais, dengan ciri memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari bagian belakang tidak tumbuh sempurna. Contohnya pada ayam dan burung unta. 2. Bentuk kaki perenang, cirinya jari kaki berselaput. Contohnya pada itik dan angsa. 3. Bentuk kaki pemangsa atau pencengkram, cirinya jari kaki pendek, kuku melengkung tajam, dan cakar kuat untuk mencengkram. Contohnya pada burung elang dan raja wali. 4. Bentuk kaki pemanjat, cirinya jari terdiri atas 4, dengan 2 jari berada di depan dan 2 jari lainnya berada di belakang. Contohnya pada burung pelatuk. 5. Bentuk kaki petengger, jari kaki panjang dan telapak kakinya datar untuk bertengger di ranting-ranting pohon. Contohnya pada kutilang dan kenari. Untuk bentuk kaki pada unggas, pembahasan cukup. Kita lanjutkan nomor 2. Hubungan antar makhluk hidup berikut ini yang membentuk simbiosis komensalisme adalah jawabannya D. Tanaman sirih merambat pada batang pohon. Ustazah menampilkan gambar tanaman sirih yang merambat pada batang pohon. Tentunya Ahi dan Uhti sudah sering melihat ya tanaman sirih yang ada di sekitar rumah mungkin. Dan tanaman sirih ini banyak sekali fungsinya. Oke, kita akan bahas tentang simbiosis. Yang akan kita pelajari adalah simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya pada lebah dan bunga, yaitu lebah mendapatkan makanan, sedangkan bunga terbantu proses penyerbukannya. Selanjutnya, simbiosis komensalisme. Hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu tidak dirugikan. Contohnya pada hiu dan remora, yaitu ikan remora akan terlindungi dari pemangsa, sementara hiu tidak dirugikan. Selanjutnya, simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Contohnya pada Rafflesia dan inangnya atau tumbuhan yang ditumpanginya. Rafflesia mendapatkan makanan dari inangnya, sementara tumbuhan inang dirugikan. Oke, kita lanjut nomor 3, masih ada hubungannya dengan simbiosis. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar bunga dan seekor lebah. Interaksi antara dua jenis makhluk hidup
sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Salah satunya interaksi seperti yang terdapat pada gambar di atas. Hubungan antara lebah dengan bunga tersebut terjadi karena jawabannya adalah A. Lebah memerlukan makanan berupa nektar bunga, sedangkan bunga memerlukan lebah untuk membantu penyerbukan. Tadi sudah dibahas di depan. Nomor 3 ini termasuk contoh dari simbiosis. Ya, simbiosis mutualisme. Contoh lain, Ustazah tampilkan gambarnya. Silahkan Ahi dan Uhti bisa mendapatkan informasi untuk mencari contoh simbiosis yang lainnya, bisa dari internet atau buku. Ya, silahkan rajin-rajin mencari informasi. Kita lanjutkan. Nomor 4. Petani menggunakan pupuk untuk meningkatkan hasil pertanian. Namun, penggunaan pupuk secara berlebihan dapat mengganggu keseimbangan lingkungan karena dapat mengakibatkan. Jawabannya adalah C. Peningkatan populasi enceng gondok secara berlebihan. Ya, Ustazah menampilkan gambar ada seorang petani yang memberikan pupuk. Penggunaan pupuk secara berlebihan jelas dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, dicirikan dengan tumbuhnya enceng gondok. Di sampingnya ada gambar enceng gondok yang ada di perairan. Lanjut nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar hutan mangrove. Fungsi akar pada tumbuhan di atas adalah sebagai, jawabannya adalah A. Alat pernapasan. Ya, jenis-jenis akar tanaman ada beberapa jenis, yaitu contohnya ada akar pelekat, ada akar gantung, ada akar serabut, ada akar tunggang, dan ada akar napas. Ya, tadi pada tanaman mangrove atau tanaman bakau termasuk ke dalam jenis akar. Ya, betul sekali. Jenis akar napas yang fungsinya sebagai alat pernapasan. Ahi dan Ukti bisa lihat di buku kelas 4 ya. Sudah pernah dibahas tentang jenis-jenis akar pada tanaman. Kita lanjut di nomor 6. Perhatikan daur hidup hewan berikut ini. Itu hewan apa ya? Jangkrik. Contoh hewan lain yang mengalami daur hidup dengan urutan sama seperti yang ditunjukkan pada gambar adalah jawabannya A. Kecoa, belalang, dan capung. Kita bahas tentang metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan dari hewan tersebut menetas sampai dengan hewan tersebut dewasa. Ada metamorfosis sempurna, ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna, di sana Ustazah menampilkan tentang contoh dari hewan kupu-kupu. Ada metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Pada metamorfosis sempurna, tahapannya mulai dari telur, kemudian menetas menjadi larva, kemudian pupa, kemudian berubah menjadi imago atau kupu-kupu dewasa. Pada metamorfosis tidak sempurna, contohnya pada hewan belalang dewasa bertelur, kemudian telur menetas menjadi nimfa atau hewan kecil, kemudian nimfa tumbuh menjadi imago dan hewan dewasa. Pada metamorfosis atau perbedaan dari metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna terletak pada tahap pupa. Di metamorfosis sempurna, fasenya lengkap, ada fase telur, larva, pupa, imago. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, tidak mengalami fase pupa. Contoh lain, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Silahkan Ahi dan Ukti dicermati untuk gambarnya.
Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan soal nomor 7. Ahmad merapikan rambut di hadapan cermin agar terlihat rapi. Ahmad terkejut melihat permukaan cermin terdapat beberapa semut. Secara refleks, dia meniup cermin tersebut. Akhirnya semut terlempar, tetapi permukaan cermin menjadi buram. Hal ini membuktikan bahwa udara pernapasan mengandung B. Uap air. Ya, Ustadzah menampilkan tentang sistem pernapasan. Ya, sistem pernapasan pada manusia, yaitu terdapat 6 organ. Dimulai dari organ luar, yaitu rongga hidung, kemudian laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan paru-paru. Di sana ada organ alveolus, tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di kelas 5, Ahi dan Uhti sudah belajar ya tentang masing-masing fungsi dari organ pernapasan. Silahkan dibuka lagi bukunya. Kita lanjut nomor 8. Pada siang hari yang terik, dasar kolam yang berisi air jernih terlihat lebih dangkal dari sebenarnya. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa cahaya dapat A. Dibiaskan. Ya, Ustadzah menampilkan percobaan tentang sifat cahaya. Di percobaan yang pertama, ada seorang anak yang melihat nyala lilin dari lubang kertas. Percobaan pertama menunjukkan bahwa sifat cahaya merambat lurus. Percobaan nomor 2, ada seorang anak yang menyorotkan senter di gelas bening. Kemudian terlihat nyala senter di papan kertas, ya. Percobaan nomor 2 menunjukkan bahwa sifat cahaya dapat menembus benda bening. Percobaan nomor 3, ada cermin. Cermin tersebut disoroti oleh senter. Kemudian cermin yang di hadapannya terlihat nyala senternya, menunjukkan bahwa sifat cahaya dapat dipantulkan. Percobaan nomor 4, ada disediakan gelas yang berisi air, kemudian dimasuki sebuah pensil. Pensil terlihat seolah-olah patah, menunjukkan bahwa sifat cahaya dapat dibiaskan. Oke, untuk sifat cahaya sudah jelas, kita lanjut. Nomor 9. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Memiliki satelit terbesar bernama Titania, berwarna hijau kebiru-biruan karena atmosfernya mengandung metana, merupakan planet terdingin. Planet yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah D. Planet Uranus. Ya, kita akan belajar tentang sistem tata surya. Di dalamnya ada benda langit namanya planet. Dalam tata surya ada sebagai pusat namanya matahari. Kemudian ada benda langit, salah satunya adalah planet. Kita urutkan dari planet yang terdekat sampai planet yang terjauh dari matahari. Planet yang terdekat dari matahari, ada yang sudah tahu? Ya, planet yang terdekat dari matahari adalah planet Merkurius. Selanjutnya ada planet Venus, ada planet bumi. Planet bumi adalah planet yang dihuni oleh makhluk hidup. Selanjutnya ada planet Mars, ada planet Jupiter. Planet yang Jupiter ini adalah planet yang terbesar. Kemudian ada planet Saturnus, planet yang memiliki cincin. Selanjutnya planet Uranus. Selanjutnya adalah planet Neptunus. Kita akan belajar detail tentang planet di kelas 6. 10. Skala rotasi bulan sama dengan skala revolusinya, sehingga mengakibatkan jawabannya adalah B.
Permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu sama. Ya, materi ini juga akan kita pelajari lebih detail di kelas 6. Bulan adalah satelit alami yang mengelilingi planet bumi, yang dapat dilihat secara langsung dengan mata telanjang atau tanpa bantuan alat apapun. Bulan melakukan 3 gerakan putaran sekaligus, yaitu bulan berputar pada porosnya atau yang disebut rotasi, kemudian bulan berputar mengitari bumi atau yang disebut revolusi, dan yang ketiga adalah bulan bersama bumi mengitari matahari. Kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya dalam 1 bulan itu selama 29,5 hari. Di sini ada urutan matahari, bumi, dan bulan. Ya, kita akan belajar lebih detail tentang materi ini di kelas 6. Oke, Ahi dan Uhti, demikian pembahasan Mopel IPA. Semoga bisa dipahami. Dari Ustazah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.